Tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta tewas saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pencinta alam di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Tewasnya ketiga mahasiswa diduga akibat mengalami penyiksaan dari seniornya. Pihak UII sendiri telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tewasnya ketiga mahasiswa tersebut. Kasus tewasnya mahasiswa junior yang diduga akibat dianiaya seniornya kembali terjadi. Kali ini menimpa tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Muhammad Fadli, Syaitz Asyam, dan Ilham Nurpatmi Listiadi. Ketiganya tewas saat mengikuti The Great Camping atau pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam di Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Korban tewas adalah Muhammad Fadli, mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2015, warga asal Batam, yang meninggal dalam perjalanan ke RSUD Karanganyar pada hari Jumat. Sementara Syaitz Asyam adalah mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2015, warga Jetis Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. Asyam meninggal setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Sementara korban ketiga adalah Ilham Nurpatmi Listiadi, mahasiswa jurusan Hukum Internasional Angkatan 2015 asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasca kejadian, orang tua Ilham Nurpatmi Listiadi masih sedih dengan kehilangan anak kebanggaan mereka. Sebelum meninggal, Ilham mengaku bahwa dipukuli saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam. Hal itu dibuktikan dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Dengan kejadian ini, karena anak kami saya sekolahkan di Jogja, apalagi namanya Universitas Islam Indonesia, sehingga kami berharap anak saya menjadi anak yang soleh, yang berbakti, tapi ternyata di universitas ini malah justru menjadi korban penganiayaan. Atas temuan itu, Rektor UII membentuk tim investigasi yang terdiri dari unsur hukum, medis forensik, psikologi, dan melibatkan pimpinan universitas untuk mencari fakta yang sebenarnya. Pihak UII juga berkomunikasi dengan polisi untuk memperlancar proses penyelidikan. Baru kali ini menyampaikan kejadian yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu dengan adanya dua mahasiswa Universitas Indonesia yang meninggal dalam proses PC atau Great Camping atau pendidikan dasar untuk kemapalaan pecinta alam mahasiswa kami, yang kemudian dengan peristiwa itu kami memeriksa seluruh kesehatan yang ada di mahasiswanya untuk memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Selain korban tewas, 10 mahasiswa juga dirawat di Rumah Sakit Jogja International Hospital atau JIH. Satu di antaranya menjalani perawatan di ICU karena kondisinya menurun. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sengaja datang untuk menjenguk korban yang dirawat di Jogja International Hospital atau JIH. Kedatangan Menristek Dikti sekaligus untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di lapangan. Muhammad Rahmat Daniel, salah satu korban kekerasan yang menjalani perawatan, menjelaskan bahwa peserta dilarang mundur selama mengikuti kegiatan The Great Camping. Jika mundur, peserta tersebut akan dihukum. Hal itulah yang terjadi pada korban tewas Syaitz Asyam, yang paling sering mengalami kekerasan karena dianggap lemah. Kekerasan yang diterima berupa tamparan dan pukulan di bagian perut dan dada. Kalau waktu datang tuh ya kayak pelatihan membaca peta gitu kan, navigasi darat. Tapi kan selain itu ada juga kayak disuruh merayap, disuruh rolling gitu kan. Ada juga kadang dipukul. Nah, dipukul. Dipukul apa? Yang dipukul apanya? Ya kadang nggak tentu sih. Kadang ada juga ditampar gitu. Kalau tampar kan pipi ya. Ditampar pipi, kalau dipukul perut. Dipukul kadang perut, ada juga dada gitu. Yang Saya lihat gitu kan.
Kalau kamu nggak pukul? Kalau saya pernah juga kena tampar. Oh, kena tampar. Usai bertemu korban, Menristek Dikti meyakini bahwa aksi kekerasan terhadap peserta The Great Camping memang terjadi. Ia pun meminta pihak kepolisian mengusut tuntas aksi kekerasan tersebut. Peserta yang ikut Mapala, yang masuk rumah sakit ini saya tanya satu persatu, ada yang cerita baik, ada yang cerita adanya satu kekerasan. Ini yang perlu kita usut sampai ke akar-akarnya tadi. Saya sangat prihatin kalau memang masih ada kekerasan ini. Satu-satunya jalan adalah ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah kalau yang namanya kekerasan, itu ada unsur pidana yang dilakukan. Sementara itu, aparat Polres Karanganyar melakukan olah TKP di lokasi Diksar Mapala UII di Desa Gondosuli, Karanganyar, Jawa Tengah. Kegiatan olah TKP dilakukan dengan menerjunkan tim Inavis untuk mencari tambahan alat bukti. Polisi juga telah memeriksa 21 saksi untuk mengungkap tewasnya korban. Jadi itu kan terdiri dari dua tempat sebenarnya, dua lokasi besar, satu camp, ya camp itu tempat mereka menginap di sana. Kemudian yang kedua tempat dilakukannya praktek, seperti mountaineering dan seterusnya. Itu dua tempat itu kita polisland sampai dengan saat ini. Selain mencari bukti tambahan, Polres Karanganyar melibatkan ahli pidana dalam menangani kasus tersebut. Hal ini dilakukan karena para peserta Diksar Mapala UII diminta membuat surat pernyataan bermaterai untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Sudah melakukan penyitaan juga di TKP, di lokasi pada saat kita melakukan olah TKP yang diduga itu digunakan. Dan itu kita bawa, kita cross-check-kan dengan saksi-saksi yang kita periksa. Jadi kan ini harus semua sinkron gitu kan. Apakah sinkron barang bukti yang kita sita, yang diduga digunakan oleh tersangka, kemudian perkenaan pada tubuh korban, akibat luka dan seterusnya.